Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan. Saya Kira. Saya Ida. Saya Dika. Di sini kita akan presentasikan tentang teori humanistik menurut Aristoteles. Akan dimulai oleh saudara Dika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis humanistik menurut Kom atau menurut Aristoteles adalah psikologi persepsi. Psikologi ini melihat perilaku sebagai gejala, bukan sebagai penyebab. Dan ia berpendapat bahwa teori ini juga menangani penyebab gejala. Oleh karena itu, kita prihatin dengan persepsi yang kita lihat sebagai penyebab dari perilaku. Bisa digambarkan pembelajaran sebagai masalah dalam mengubah persepsi atau mengubah cara pandang orang lain. Prinsip dasar pembelajaran adalah informasi apapun akan mempengaruhi perilaku seseorang hanya sejauh ia telah menemukan makna pribadi dari informasi yang ia ketahui. Selanjutnya aku melanjutkan oleh Mbak. Saya ulang lagi yang dari Dika tadi bahwa teori ini menggambarkan masalah pada pembelajaran untuk mengubah persepsi seseorang. Prinsip dasar ini yaitu informasi apapun akan mempengaruhi perilaku seseorang sejauh ia menemukan makna pribadi dari informasi tersebut. Digambarkan pada misalkan ya ada Pak Hendro hendak pergi ke kantor. Ketika di perjalanan dia memutar radio dan mendengarkan informasi tentang babi. Nah, dari informasi tersebut Pak Hendro tidak memiliki makna karena Pak Hendro tidak mempunyai babi. Nah, informasi tersebut hanya masuk ke telinga kanan kemudian keluar ke telinga kiri. Nah, di tengah perjalanan Pak Hendro melihat sebuah kejadian tabrakan. Nah, dari kejadian tersebut Pak Hendro penasaran siapa yang menjadi korban. Nah, kemudian Pak Hendro lihat dari jendela mobilnya. Ternyata yang menjadi korban itu istri dari mahasiswa Pak Hendro. Nah, Pak Hendro melanjutkan perjalanan, kemudian setelah sampai di kantor, Pak Hendro menanyakan kepada rekan-rekannya, di sini apakah ada yang tahu tentang informasi tabrakan pada istri mahasiswa saya? Tapi rekan-rekannya tidak ada yang tahu. Kemudian Pak Hendro menyuruh sekretarisnya untuk menghubungi mahasiswanya bahwa istri dari mahasiswa tersebut telah terjadi kecelakaan. Ketika Pak Hendro dalam proses mengerjakan tugas, Pak Hendro itu memikirkan, jika yang menjadi korban itu keluarga saya atau orang terdekat saya akan meninggalkan semua pekerjaan saya. Saya tidak akan melanjutkan pergi ke kantor, saya akan bertugas untuk pergi ke rumah sakit untuk mengetahui keadaannya. Nah, disebutkan bahwa informasi apapun akan mengubah perilaku seseorang, akan mengubah Pak Hendro ketika Pak Hendro memiliki makna dari kejadian tadi. Pak Hendro memiliki makna bahwa Pak Hendro juga manusia dan korban juga manusia. Makanya Pak Hendro menyampaikan informasi itu kepada mahasiswanya. Sekian akan disampaikan oleh saudara Ji. Baik, selanjutnya yaitu 4 hal yang perlu ditangani secara khusus dalam psikolog perseptual. Yang pertama yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan eksplorasi makna. Contohnya anak yang suka pembelajaran matematika, maka mereka akan senang ketika belajar tentang hitung-hitungan. Jadi dari kegiatan tersebut akan memperluas wawasan mereka untuk mengetahui sesuatu yang bermakna bagi mereka. Jadi lingkungan akan lebih efektif jika lingkungan tersebut menantang bukan mengancam, sehingga memunculkan ketertarikan mereka untuk mengetahui sesuatu yang bermakna bagi mereka. Yang kedua yaitu mencari cara untuk mengaitkan apa yang dilakukan dengan pertanyaan kebutuhan. Contohnya seseorang ketika belajar, kemudian mereka memikirkan dan mempertanyakan, apakah dari kegiatan belajar yang telah saya lakukan ini telah memenuhi kebutuhan saya atau tidak? Sehingga seseorang akan belajar lebih baik ketika mereka memiliki kebutuhan untuk mengetahui sesuatu yang bermakna bagi mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Profesor Ida. Baik, untuk yang ketiga yaitu menyediakan jenis informasi atau pengalaman baru, yaitu membutuhkan menemukan makna informasi yang sudah mereka miliki dalam banyak kasus. Nah, maksudnya itu
anak-anak itu sudah terbiasa diberikan informasi baru melalui pelajaran yang diadakan di dalam kelas atau edukasi-edukasi lainnya. Tapi permasalahan utama dalam membantu siswa menemukan makna itu bukan hanya memberikan banyak informasi saja, tapi kita sebagai seorang pendidik seharusnya membantu siswa untuk mengaitkan dan memahami makna dari pengetahuan yang sudah ada dalam pembelajaran sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir, memfasilitasi pencapaian makna. Sebagian besar dalam mengubah pandangan pembelajaran bermakna tidak diberikan hanya dengan materi yang baru. Nah, maksudnya itu yaitu pembelajaran yang berharga itu tidak hanya diberikan melalui informasi baru saja, tetapi dengan melakukan pengalaman atau bisa juga dibilang kita memberikan arti pada suatu hal berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui oleh peserta didik kita, dan dari pengalaman itu dapat disimpulkan. Selanjutnya yaitu sosial drama. Assalamualaikum, hai semuanya. Pada hari ini saya akan mengajar pembelajaran matematika pada anak kelas 3 SD, yaitu belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Yuk simak sosiodrama dari kami. Oh, tidak kelihatan. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih semangat semuanya? Masih. Oke, sekarang aku akan belajar tentang matematika. Jadi kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Ada yang sudah tahu apa itu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian? Tahu. Jadi penjumlahan itu contohnya, ibu punya permen 1, kemudian ibu dikasih permen sama ikan 1, jadi jumlahnya berapa? 2. Ditambah 1, ya 2. Kemudian contoh dari pengurangan, contohnya ibu punya kue 3, kemudian kue ibu diambil sama IPA 1, jadi kue ibu tinggal berapa? 2. Jadi berkurang ya jumlahnya. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu perkalian. Jadi perkalian itu berjumlah yang berulang. Contohnya 2 kali 2. Jadi 2-nya itu 2 kali. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, coba contohnya 1 dikali 2, berarti satunya 2 kali. Berapa jadinya? 2. Ayo, sudah paham semuanya? Oke, sekarang ibu kasih contoh soal ya. 2 ditambah 3. Ayo, ada yang bisa? Saya. Tidak, mulai coba. Jadi teman-temannya. Jadi kan ini jarinya 2, terus di sini 3, terus dihitung deh 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya 5. Gitu ya. Oke, silakan. Makasih dari Ibu. Jadi karena kalian sudah paham, pembelajaran hari ini cukupkan hari ini ya. Iya, Bu. Kita lanjutkan hari esok. Oke, semangat. Pada hari selanjutnya kita akan belajar pembelajaran matematika. Namun sebelum itu saya ingin tahu apakah mereka ini sudah benar-benar paham dengan pembelajaran matematika. Apakah mereka sudah tahu fungsi dari belajar matematika? Karena menurut Arthur Combe, informasi itu akan bermakna ketika mereka menemukan makna dari sebuah informasi tersebut. Jadi dari pembelajaran matematika yang telah saya sampaikan ini, mereka bisa memahami apa maknanya, kemudian mereka bisa mengetahui fungsi-fungsinya dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, lanjutkan terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, semangat?
Aku pengen tahu nih. Kemarin kan kita sudah belajar matematika nih. Ayo, kemarin belajar tentang apa? Tambah-tambah. Terus Perkalian. Pengurangan. iya betul. Terus apa lagi? Pengurangan. Yang satu dikurangi dari satu Iya, ditambah satu. satu. Kemudian yang dua dikurangi satu. Iya. Kalau kalian apa ya contohnya? Yang Dua kali. yang dua kali. Ya. Betul. Oke. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kalian gunain nggak dari apa yang ibu ajarin kemarin? Nggak tahu. Gunanya itu kayak misalnya saja itu dipakai gitu Bu. Aku kemarin beli jajan. Nah jajannya itu kan kita harganya 500. Tapi aku beli karena dari itu, jadi aku beli dua. Jajannya 500. Kemudian ditambah 500, aku bayarnya 1000. Bener kan Bu? Benar. Nah, itu namanya penjumlahan. Jadi kalau pakai dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi matematika itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ya, anak. Iya, Ibu. Contohnya lagi nih, ketika kalian beli es, nah uangnya kalian itu 5.000, kalian beli es itu 1.000. Iya. Nah, susunya berapa? Kembaliannya berapa? 5.000. Kurangi 1.000. 3.000. Bukan 1.000 dong. 3.000. Oh iya, 3.000. Ayo. 4.000 apa 3.000? Oh, 4.000. Oh, bener yang kata. Iya. Terus kalian apalagi nih yang kalian rasanya itu udah kalian terapin dalam kehidupan sehari-hari? Apa ya? Yang itu. Kalau matematika aku itu cuma beli-beli dulu. Kalau bayar buku ya juga dikembaliin, dikurangi kan tadi itu kalau aku dikurangi. Jadi kalian sudah paham? Ya. Jadi kalian bisa terapkan dari apa yang ibu sampaikan di kelas tentang belajar matematika itu sudah bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke. Iya, terima kasih. Tamatlah sudah cerita kami. Jadi itulah sesi drama kami tentang teori humanistik menurut Arnold. Bahwa informasi akan mengubah perilaku seseorang jika orang tersebut menemukan makna yang jauh terhadap informasi tersebut. Karena tadi matematika, nah informasinya apa? Informasinya matematika bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi anak akan mengambil kesimpulan bahwa itu matematika ini penting untuk kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran tersebut akan memiliki makna apabila mereka memiliki kebutuhan terhadap kehidupannya sehari-hari. Jadi informasi tersebut akan bermakna bagi mereka. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.